sekalian, anggaran negara tahun ini sangat terbatas. Kita perlu bijak dalam menentukan prioritas. Kami di Kementerian Keuangan telah merancang proposal yang mengutamakan pembangunan infrastruktur yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tentu infrastruktur penting, tapi apakah kita sudah memperhatikan sektor yang secara langsung menyentuh rakyat? Pendidikan, kesehatan, bantuan sosial. Kita harus memastikan anggaran tersebut tidak terganggu. Kami telah menyiapkan anggaran untuk sektor tersebut. Namun, untuk memajukan ekonomi, proyek besar seperti tol, pelabuhan, dan bandara harus menjadi prioritas. Karena itu adalah investasi kita di masa depan. Masa depan siapa? Rakyat kecil malah harus merasakan harga barang yang tinggi karena biaya transportasi yang meningkat. Bukankah itu sedikit tidak? Kita berbicara soal kepentingan nasional. Kalau misalnya berfokus pada bantuan sosial tanpa membangun infrastruktur, ekonomi akan stagnan. Dan siapa yang paling menikmati ekonomi yang maju ini? Rakyat kecil atau segelintir elit yang sedang duduk di ruangan? Kita tidak bisa mengabaikan kebutuhan rakyat. Kita membicarakan pembangunan infrastruktur, tetapi rakyat kesulitan untuk mengakses pendidikan yang layak, rumah sakit yang memadai, dan bantuan sosial yang cukup. Jangan hanya berbicara tentang kesejahteraan tanpa melihat realita. Jika negara kita tidak punya infrastruktur yang kuat, kita akan terus tersingkir. Membangun infrastruktur menciptakan lapangan kerja, mendukung investasi asing. Lapangan kerja? Apa maksud Anda pekerjaan buruh dengan upah murah, kontrak sementara? Lalu siapa yang mengendalikan proyek-proyek ini? Saya mengerti kekhawatiran kalian, tapi kita juga perlu untuk mencapai keseimbangan. Kesejahteraan sosial adalah hal yang penting. Kita tidak bisa mengabaikan investasi infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung ekonomi. Tapi kenapa selalu anggaran untuk kesejahteraan rakyat yang dipotong dan rakyat harus selalu mengalah? Kenapa selalu sektor pendidikan dan kesehatan yang dikorbankan, sementara fasilitas pejabat, perjalanan dinas tetap utuh? Harus realistis, semua pihak harus mendapatkan porsi yang adil, tapi tentu ada beberapa daerah yang perlu diperhatikan, seperti daerah yang katakanlah memiliki peran penting dalam pemilu berikutnya. Saya pikir ada jalan keluar untuk semua ini. Kami dari sektor swasta siap mendukung proyek-proyek ini dengan investasi besar, tentu jika regulasi dan anggaran lebih fleksibel. Maksud Anda proyek dengan aturan yang dikendurkan, tanpa transparansi? Kita bicara tentang win-win solution. Kalau proyek ini berjalan, ekonomi tumbuh, semua dapat manfaat, termasuk Anda, bukan? Kita membicarakan uang negara. Ini seharusnya untuk rakyat, bukan hanya untuk mereka yang mempunyai akses kekuasaan. Bu Menteri, ini soal kompromi. Kita bisa sedikit menyesuaikan anggaran agar proyek ini tetap berjalan dan kepentingan rakyat tetap terlihat. Bukankah itu solusi yang lebih masuk akal? Kompromi seperti itu berarti semakin banyak rakyat yang terabaikan. Ini hanya tentang politik, bukan tentang kesejahteraan mereka. Saya memahami situasinya, namun kita juga harus melihat kenyataan politik. Kita tidak bisa hanya mengandalkan sektor sosial jika perekonomian kita saja tidak tumbuh. Ini adalah kompromi yang harus kita lakukan untuk menjaga stabilitas politik. Kita semua mengerti, Bu Menteri, politik itu tentang keseimbangan, bukan? Kalau semua berjalan sesuai harapan, kita bisa bantu Anda untuk meloloskan anggaran ini dengan dukungan mayoritas. Jadi hasilnya adalah kita mengorbankan rakyat kecil demi proyek-proyek yang mungkin saja tidak memberi manfaat langsung pada mereka. Politik memang penuh kompromi, tetapi saya tidak bisa terima ini begitu saja. Ini adalah solusi terbaik. Infrastruktur tetap berkembang dan kesejahteraan rakyat tetap diperhatikan. Kita semua menang. Kita semua, rakyat yang mengantri di rumah sakit tetap harus menunggu giliran. Sementara proyek-proyek ini harus berjalan tanpa transparansi. Yang menang itu kalian, bukan rakyat. Kita harus berpikir jangka panjang. Meskipun sulit, proyek-proyek besar ini akan membawa manfaat ekonomi yang sangat besar di masa depan. Kami akan terus mengupayakan agar anggaran untuk kesejahteraan tetap berjalan, meski mungkin tidak sesuai yang diinginkan. Itulah politik, Bu. Kadang kita harus sedikit mengorbankan demi mendapatkan untung yang lebih banyak. Jangan khawatir, anggaran ini akan disetujui.